Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari adalah pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta pendiri organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama dan meletakkan dasar-dasar bangsa dan negara. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Barat. Ia memiliki julukan Buddhanatus Sayyid yang berarti Maha Guru dan telah hafal kutub Al-Sitah dan kitab hadis. Perkenalkan, nama saya Atika Tiana Setia. Izinkan saya menjelaskan hasil gambarnya. Mata Kristina Diahahu adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Ia merupakan simbol keberanian, keteguhan, dan hati dan cinta tanah air. Mata Kristina Diahahu dilahirkan sekitar tahun 1800 di Nusa Laut, Kepulauan Maluku. Pejuang wanita ini tercatat sebagai pahlawan nasional semenjak 20 Mei 1959 karena keberaniannya melawan penjajah Belanda pada tahun 1819. Alasan saya memilih tokoh ini karena ia memiliki jiwa yang pemberani dan teguh hati. Perkenalkan, nama saya Tari Sekali ingin mempresentasikan tentang Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah seorang advokat dan tokoh perintis untuk pendidikan kaum wanita. Ia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia paling terkenal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Lahir pada Desember 1984, wafat 11 September 1947. Kebangsaan Indonesia, dikenal atas pahlawan nasional perintis pendidikan wanita. Saya memilih Raden Dewi Sartika karena merupakan pelopor pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan hak kaum wanita untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan rela memakai harta pribadi demi membangun sekolah yang dirintisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil gambar saya. Joseph Stalin lahir dengan nama Joseph Vissarionovich Zescu Hasvili, 18 Desember 1878 sampai 5 Maret 1953. Joseph Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Stalin meninggal pada tanggal 5 Maret 1953 yang meninggal karena penyakit stroke. Alasan memilihnya berani melakukan revolusi Rusia dan mendirikan pemerintahan monarki yang saat itu dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Revolusi itu disebabkan oleh krisis ekonomi, kesenjangan sosial, pembantaian minggu berdarat, sikap Tsar yang otoriter, kelompok etnis minoritas, dan korupsi dan inflasi. Perkenalkan, nama saya Gita Tasya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional, khususnya di pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesepakatan pendidikan bagi warga pribumi di Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di kota Yogyakarta. Wafat pada tanggal 26 April 1959. Dimakamkan di Taman Budaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Saya memilih pahlawan Ki Hajar Dewantara karena perjuangannya tidak kenal lelah dan konsisten sepanjang hayatnya dari masa muda. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari. Saya akan mempresentasikan hasil gambar saya sendiri, yaitu di Ponegoro. Kelahiran 11 November 1785, Yogyakarta.
presentasikan Napoleon Bonaparte, kelahiran 15 Agustus 1769. Napoleon meninggal 5 Mei 1821. Napoleon Bonaparte dikenal sebagai seorang pemimpin militer yang sangat berani. Napoleon sering mengambil keputusan yang berisiko tinggi, tetapi terbukti efektif. Saya memilih tokoh ini karena dia memperbaiki ekonomi Prancis yang sangat berjalan buruk. Karena revolusi Prancis, dia memimpin Prancis saat peperangan dan dia memenangkan semua peperangan itu dengan keberanian dan strategi yang cerdik. Perkenalkan, nama saya Wisna. Izinkan saya mempresentasikan hasil data. Berikut ada beberapa informasi kesimpulan. Hasil pengamatan verifikasi. Tanggal lahir Desa Haria, Purwokerto, Sakura, Maluku, 8 Juni 1793. Orang tua Senama Sore Ayah dan Senama Sore Ibu. Keturunan bangsawan dan prajurit dan serta militer Inggris. Perjuangan memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Hukuman tidak. Alasan saya memilih dia. Alasan saya memilih dia karena ia berani memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Nama saya Teresa Sofia dari Sederhana. Saya akan mempresentasikan hasil gambar saya yang berjudul Cut Naiget. Dia dilahirkan pada 12 Mei tahun 1984. November dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedara. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Rajang oleh Stewart wilayah mungkin diserang lah menggunakan sementara suaminya Ibrahim lamangnya berkumpul di Belanda. Kata-kata di kelas, saya di sini akan membacakan kelas tokoh Adam Malik Batubara. Adam Malik Batubara adalah seorang diplomat politikus awal kemerdekaan. Antaranya pernah menjadi wakil presiden, menteri luar negeri, dan wakil perdana menteri. Dia lahir 22 Juli 1917. Alasan saya memilih tokoh tersebut, dia seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga. Perkenalkan, nama saya Meva Sofiana. Saya di sini yaitu tentang Soekarno. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama Indonesia. Alasan saya memilih tokoh ini karena dia seorang pemimpin yang berani dan cerdas. Nama saya Milani Asyani akan mempresentasikan hasil gambar saya. Bung Tomo adalah pahlawan yang berasal dari kota Surabaya. Beliau memiliki jasa besar dalam upaya mempertahankan Indonesia. Biodata Bung Tomo, nama lengkap Sutomo, tempat lahir Surabaya, Jawa Timur, tanggal lahir 3 Oktober 1920, agama Islam, kebangsaan Indonesia, dikenal sebagai pahlawan Indonesia. Alasan saya memilih tokoh tersebut karena keberanian Bung Tomo dan patriotismenya terlihat nyata. Ia mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu berjuang mempertahankan Indonesia. Nama saya Lisa Marianita. Saya akan mempresentasikan hasil gambar saya sendiri, yaitu Dwi Habibie. Dwi Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Beliau lahir tanggal
gambar saya yang bernama Sisingamaraja. Sisingamaraja lahir di Bangkara 18 Februari 1845, meninggal di Dairi 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Beliau adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda. Sebelumnya ia mangkapkan di Tarubung, lalu dipindahkan ke Balige, dan terakhir dipindahkan ke Pulau Samosir. Alasan saya memilih tokoh ini adalah karena Sisingamaraja adalah seorang pahlawan yang memiliki banyak keteladanan dan ia memiliki banyak keistimewaan. Perkenalkan, nama saya Rima Fadliana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah putri tertua keturunan keluarga Ningrat Jawa, atau istilahnya keluarga priayi atau kebangsawan. Biodata R.A. Kartini, nama lengkap R.A. Kartini, tempat lahir Jepang, tanggal lahir 21 April 1879. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Alasan saya memilih tokoh tersebut karena R.A. Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dengan jasa beliau, para wanita bisa mendapatkan pendidikan dengan baik. Nama saya Ridwan Gunawan. Saya akan mempresentasikan hasil gambaran saya yang bernama W.F. Supratman. Wakil Roger Supratman merupakan seorang guru, wartawan, violinis, komponis, dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar saya yang bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah pejuang pergerakan nasional. Bersama Ernest Dowes Dekker dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indi Suparcit pada 1912, dipenjara dan diasingkan ke Belanda bersama Ki Hajar Dewantara pada 1913, dipulangkan ke Jawa 1914, wafat pada 8 Maret 1943 di Jakarta. Alasan saya memilih Dr. Cipto Mangunkusumo karena ia memiliki jiwa yang tinggi dan mendirikan Indi Suparcit dan membangunkan negara Republik Indonesia. Kenalkan, nama saya Peter Mujana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar saya sendiri dari pahlawan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mas Rudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Dia lahir di kota Gadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda 8 Oktober 1884. Agus Salim adalah anak yang cerdas. Dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, yaitu Belanda,